sekolah. Halo, apa kabar semua teman-teman JKN? Gimana kabarnya nih? Selamat datang di podcast Tiba-Tiba atau sering dikenal oleh teman-teman PTT. Kali ini teman-teman kami hadir lagi ingin membahas lebih dalam lagi mengenai JKN. Masih bersama saya Desprian Manurung dan ditemani oleh Hakim. Halo semuanya, salam inisiatif. melayani dengan hati, Mengabdi untuk negeri. Gimana kabarnya nih Bang Kim? Alhamdulillah sehat selalu di penghujung tahun Des. Semoga diberikan kesehatan juga ya. Teman-teman semua ya Bang Kim. Betul sekali. Jadi gimana nih Bang Kim? Udah siap nih Bang Kim ngasih informasi-informasi terbaru buat semua masyarakat nih Bang? Boleh, apalagi ini mau kita tanyakan, apa lagi mau kita bahas seputar JKN Des. Boleh langsung kita gas. Ini Bang Kim, kan banyak nih Bang Kim pertanyaan yang udah masuk ke Instagram kita, Center Sehat maupun IG kita sendiri. Jadi kita masuk ke segmen Q&A teman-teman. Jadi, Apa itu Q&A? Coba. Jadi kami sudah merangkum semua pertanyaan. Question and answer. Oke, lanjut. lanjut. Lanjut aja Bang. Lanjut. Q&A itu teman-teman, question and answer teman-teman. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang cukup memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke Bang Kim, siap Bang Kim? Siap, kita Siap. gas. Jadi pertanyaan pertama nih, gimana sih Bang mekanisme pendaftaran dan syarat untuk cara daftar bayi baru lahir Bang? Oke, untuk bayi baru lahir kategorinya berarti bayi yang baru dilahirkan di rumah sakit ataupun di puskesmas ya. Iya Bang. Jadi untuk pendaftaran bayi baru lahir itu bisa melalui aplikasi langsung dari klinik ataupun rumah sakit. Jadi nanti dari pihak PIC-nya yang mendaftarkan, nanti status namanya akan menjadi bayi nyonya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tapi perlu kita rinci dulu nih ya. Bayi baru lahir itu memang kan dia sifatnya wajib ya. Wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama itu 28 hari semenjak ia dilahirkan, ya kan? Jadi untuk pendaftaran bayi itu dapat mengaktifkan status kepesertaan supaya si bayinya tadi memperoleh manfaat jaminan pelayanan kesehatan semenjak si bayi dilahirkan dan dalam masih masa perawatan, ya kan? Nah, jadi untuk iurannya nanti menyesuaikan sesuai dengan segmen si ibunya. Jadi misalnya nanti si ibu dia pekerja penerima upah atau dia yang dari swasta, maka dia tidak akan ada iurannya karena sudah ditanggung oleh badan usaha. Nah, kalau dia iurannya berdasarkan PBPU atau pekerja bukan penerima upah atau yang biasa kita kenal dengan mandiri, nanti akan mengikuti dengan kelas ibunya. Misalnya dia kelas 3, maka mengikuti iuran di kelas 3. Apabila iurannya di kelas 2, maka akan mengikuti iuran di kelas 2. Apabila kelas 1, mengikuti di kelas 1. Yang pertama itu adalah ketika kita mendaftarkan di luar dari puskesmas ataupun rumah sakit, nanti orang tua membawa kartu keluarga ya, yang pastinya kartu keluarga, lalu nomor JKN ibunya, dan surat keterangan lahir yang diterbitkan dari puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Oke. Nah, nanti akan dibantu pendaftarannya bisa melalui kanal-kanal yang sudah disediakan. Bisa dari kantor BPJS Kesehatan, bisa di mall pelayanan publik, atau misalnya lagi ada BPJS keliling nih, bisa didaftarkan juga melalui BPJS keliling. Gitu kira-kira Des. Jadi untuk bayi baru lahir segera dilakukan pendaftaran agar proses administrasi dan si bayi dan juga ibunya memperoleh manfaat layanan dari program JKN Des. Gitu. Oh, berarti gitu ya Bang. Berarti tadi bisa kita simpulkan paling lambat pendaftaran bayi itu 28 hari ya Bang. Iya, selama-lamanya 28 hari. Dan mengikuti keaktifan peserta sesuai segmen dari orang tuanya, kan? betul.
Berarti bisa mendaftar melalui apa tadi Bang? Bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa juga melalui mall pelayanan publik apabila kota atau kabupatennya sudah tersedia, bisa juga melalui BPJS keliling teman-teman. Nah, gitu teman-teman semua, sudah sangat jelas nih pemahaman Bang Hakim. Salah teman. Penjelasan Bang Hakim ya Penjelasan. teman-teman. Kita masuk pertanyaan kedua ya Bang Kim. Siap Bang Kim? Siap, lanjut. Jadi gini nih Bang, ada nih pertanyaan kedua masuk ke IG kita. Gimana sih Min caranya mendaftar menjadi peserta PBI APBN? Karena tetangga saya dapat tuh Min, saya nggak dapat. Oke, langsung kita jawab ya. Bagaimana cara kita menjadi peserta dari segmen PBI APBN? Nah, PBI APBN itu adalah penerima bantuan iuran. Sekarang namanya PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi itu adalah penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Sosial, Des. Jadi apabila ingin didaftarkan, jadi nanti si pesertanya bisa melakukan pendaftaran melalui dinas sosial ataupun mendatangi lurah setempat untuk didata dan masuk sebagai kategori peserta DTKS. Nah, DTKS itu apa? DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana data ini dikelola juga oleh Kementerian Sosial, nanti akan dihubungkan ke Kementerian Sosial untuk selanjutnya ditindaklanjuti apakah memang si peserta tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan iuran. Nah, jadi bukan dari BPJS Kesehatan ya. Untuk mendaftarkan PBI APBN itu murni datanya dari Kementerian Sosial. Nah, dari Kementerian Sosial mungkin turun ke Dinas Sosial, dan dari Dinas Sosial turun ke kelurahan untuk mendata peserta-peserta mana saja yang boleh dikategorikan sebagai peserta PBI JK atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat gitu, Des. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak ada sangkut pautnya BPJS yang memilih masyarakat ya betul, Bang. Betul, BPJS hanya menerima data. Dari data tadi itulah yang didaftarkan. Data tadi diperoleh dari Kementerian Sosial. Berarti mungkin masyarakat jika merasa ekonominya kurang mampu, berarti langkah pertama mungkin menjumpai lurah kali ya Bang. Betul. Lurah kalau di sini bilangnya gamon Atau kepala desa ya. kepala desa, ya betul. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa ekonomi teman-teman maaf kata masih rendah, bisa menjumpai dengan cara menjumpai kepala desa atau lurah. Ya. Tapi itu pun bukan satu jaminan ya Bang. Iya betul. Karena nanti pada akhirnya tetap dari Kementerian Sosial tadi yang mendata apakah mereka layak atau tidak layak, dan dari Dinas Sosial itu juga tadi dia layak atau tidaknya dia mendapatkan bantuan iuran tadi. Nah, itu teman-teman prosedurnya. Kita lanjut lagi nih Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Siap. Nah, jadi gini nih Bang. Masyarakat kan sering bertanya-tanya tuh Bang, apa sih untungnya jadi peserta BPJS? Apa sih manfaatnya jadi peserta BPJS? Sebenarnya apa sih Bang hak dan kewajiban bagi peserta gitu Bang? Oke, jadi langsung kita jawab ya. Apa sih yang menjadi hak dan apa sih yang menjadi kewajiban seorang peserta dalam program JKN? Oke, kita mulai dulu dari haknya ya. Untuk hak peserta program JKN, yang pertama itu adalah peserta berhak untuk menentukan di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang kita kenal dengan FKTP, baik itu klinik, puskesmas maupun dokter praktik perorangan yang diinginkan pada saat pesertanya mendaftar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peserta mempunyai hak untuk memperoleh informasi. Informasi apa? Informasi mengenai hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang seperti yang kita sebutkan nih, salah satu haknya adalah memperoleh informasi. Yang ketiga adalah peserta berhak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi atau PDP ya, yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka pendaftaran. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu dan teman-teman, ketika mendaftar nanti datanya tidak akan disalahgunakan, karena kita juga mengikuti tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu.
Lalu selanjutnya hak peserta program JKN adalah yaitu memanfaatkan nomor induk kependudukan atau NIK ya, yang kita kenal sebagai identitas tunggal peserta JKN. Nah, jadi tidak perlu lagi menggunakan kartu JKN atau kartu yang kita kenal dengan kartu KIS, karena sudah bisa memanfaatkan KTP sebagai identitas tunggal peserta JKN.